Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Gabriela Sana Angelika. Dalam podcast kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul pengertian dari evaluasi, pengertian asesmen, maksud dan tujuan dari evaluasi, dan maksud dan tujuan dari asesmen. Oke, jadi apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah proses mengumpulkan data dasar dan menelaah misalnya tentang efektivitas program belajar dan pembelajaran, seperti misalnya dalam PKB atau program kegiatan belajar, kebijakan dan prosedur pelaksanaan, PPPP, program pembentukan perilaku, atau PKD, pengembangan kemampuan dasar. Secara operasional, mengevaluasi program pembelajaran berarti mengamati, memeriksa, meneliti maksud atau tujuan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan program tertentu, misalnya tujuan sasaran atau TPK, tujuan pembelajaran khusus, dan hasil belajar aktual. Apakah sudah seperti patokan perilaku sesuai standar kompetensi yang diharapkan atau tidak, dan menyatakan kemajuan yang telah dicapai anak, apakah sudah ke arah tujuan atau belum. Saat mengevaluasi program pembelajaran, guru perlu mengamati cara anak merespon proses dan sumber belajarnya, misalnya dengan mempertanyakan pada diri sendiri, mengapa anak didik saya bersikap seperti ini? Mengapa terjadi pembelajaran yang tak diharapkan? Bagaimana sebenarnya strategi pembelajaran yang tepat untuk si anak? Efektifkah jika saya memanfaatkan media ini untuk belajar mengenal posisi? Selanjutnya, perlu dipikirkan apa yang harus ditindaklanjuti dari temuan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya, dengan merubah perencanaan atau pelaksanaan teknik ke arah yang lebih baik. Oke, itu adalah pengertian dari evaluasi. Selanjutnya adalah pengertian dari asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan data bukti dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan atau abilitas, dan deskripsi pencapaian perkembangan dan belajar anak didik dalam kegiatannya di lembaga pendidikan anak usia dini atau yang disingkat dengan PAUD, antara lain di TPA, tempat penitipan anak, KB, kelompok bermain, posyandu, dan TK atau taman kanak-kanak. Asesmen merupakan istilah umum yang meliputi semua metode yang biasanya dipakai untuk menjajaki unjuk kerja anak didik secara perseorangan atau kelompok kecil. Asesmen dapat juga secara luas merujuk pada banyak sumber bukti dan aspek dari pengetahuan, pengertian, sikap dan keterampilan anak didik, atau bisa juga merujuk pada suatu kejadian atau instrumen tertentu, misalnya asesmen portofolio. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari evaluasi. Pada umumnya, maksud evaluasi itu sama, yang membuatnya berbeda adalah tujuannya. Misalnya, maksud mengakses perkembangan bahasa sastra anak didik atau mengevaluasi kebijakan terlibatnya keluarga anak didik dalam proses pembelajaran anaknya di TK, atau dalam ikut menjamin kualitas lembaga pendidikan TK. Semuanya bermuara pada maksud yang sama, yaitu ikut menyumbang meningkatnya proses dan hasil belajar anak dan pembelajarannya di TK. Menjadi tanggung jawab pendidik untuk selalu mengevaluasi kegiatannya di TK, baik dalam rangka maksud umum tersebut maupun maksud khusus dalam evaluasi keseluruhan program di TK. Keluarga anak didik dan anggota masyarakat yang menggunakan layanan pendidikan anak usia dini juga perlu mendapat informasi tentang efektivitas program TK. Ini dapat dilakukan melalui evaluasi, karena dengan evaluasilah para guru menunjukkan tanggung jawab profesionalnya terhadap apa yang dilakukannya di TK. Sekian dari maksud dan tujuan evaluasi, dan yang terakhir adalah maksud dan tujuan dari asesmen. Sebagaimana halnya evaluasi, maksud asesmen hakikatnya sama. Yang membuatnya berbeda adalah tujuannya. Ada beberapa tujuan yang dilaksanakan asesmen, yaitu yang pertama, menentukan kemajuan perkembangan prestasi anak. Yang kedua, membuat keputusan tentang penempatan dan promosi. Yang ketiga, mendiagnosis masalah belajar dan guru. Yang keempat, membantu sebagai dasar untuk laporan kepada orang tua. Yang kelima, membantu siswa dengan penilaian terhadap kemajuannya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan khusus. Baik teman-teman, itu saja topik yang saya bahas hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sehat untuk kita semua ya. Terima kasih.